Hai guys, kembali lagi bersama gua Thomas Anderson. Oke guys, sekarang gue bakal review anime isekai yang sedang naik daun, Mushoku Tensei, Isekai Tensei setara Honkidas. Anime adaptasi light novel yang dikatakan sebagai OG-nya seri isekai. Tapi sebelum gue mulai, intro dulu. Ya, sebelum gue mulai reviewnya, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar gue lebih semangat buat bikin video selanjutnya. Nah guys, kemarin kan kita udah bahas tentang masa kecil Rudy pas lagi diajar sama Roxy. Sekarang kita akan tetap bahas masa kecil Rudy sih. Cuman sekarang kita akan bahas di masa pas Rudy mendapatkan teman pertamanya, yaitu Sylvie. Nah, tanpa banyak bicara lagi, ayo kita mulai. Let's go! Setelah beberapa waktu setelah Roxy meninggalkan desa Buena, Rudy mulai sering menghabiskan waktu di luar rumah. Rudy mulai mempelajari dunia luar dan mulai menjelajahi desanya untuk belajar. Suatu hari, Rudy menemukan anak yang dibully. Saat melihat anak yang dibully, Rudy jadi mengingat masa lalunya sebagai Om Sugi. Kenangan pahit masa lalunya membuat Rudy bertekad untuk menyelamatkan anak yang ditindas. Rudy pun menyelamatkan anak yang dibully tadi dengan melemparkan sihir air kepada para pembuli. Para pembuli tersebut serentak merubah target yang menjadi Rudy. Karena Rudy yang lihai, semua lemparan bola lumpur dari para bully dihindari dengan cermat. Para bully merasa kesal karena tidak bisa mengenai Rudy sama sekali. Mereka pun pergi dan meninggalkan Rudy dengan anak yang dibully tadi. Setelah para pembuli itu pun pergi, Rudy merasa lega dan merasa senang karena akhirnya dia bisa mengalahkan pembuli, bahkan berhasil menyelamatkan orang yang dibully juga. Rudy berusaha mendekati anak yang dibully tadi. Melihat si Rudy mengira dirinya akan dibully lagi, anak itu berusaha kabur. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Rudy berhasil mencuci kepala dari anak tersebut. Setelah selesai dicuci kepalanya, anak tersebut terlihat memiliki rambut hijau, seperti suku demon Supart. Rudy yang panik langsung memeriksa kening anak hijau tersebut. Dia pun merasa lega karena permata merah tidak ditemukan di keningnya. Bocah rambut hijau ini secara kebetulan adalah elf dan memperkenalkan dirinya sebagai Sylph. Sylph juga menjelaskan karena warna rambutnya ini dia dibully oleh anak-anak desa. Rudy yang merasa simpati akhirnya menjadi teman Sylph. Rudy yang senang mendapatkan teman baru pulang dengan perasaan berbunga. Saat datang ke rumah, di depan pintu rumah, Paul menunggu Rudy dengan muka seram. Paul membentak Rudy. Saat ditanya mengapa Paul marah, Paul mengatakan bahwa Rudy telah menyakiti anak ibu Eto yaitu Somar. Melihat memang ada memar di wajah Somar, Paul merasa dirinya harus tegas kepada Rudy. Rudy yang kurang lebih mengerti apa yang terjadi dan mengetahui bahwa Somar adalah anak yang tadi membuli Sylph. Rudy berusaha menjelaskan permasalahan tadi kepada Paul. Namun Paul tidak berniat untuk mendengarkan alasan Rudy. Rudy yang kesal di mana Paul ingin menunjukkan dirinya dengan konsep mendisiplinkan. Rudy mengerti maksud dari Paul, tapi tetap kesal dengan sikap Paul yang tidak memperdulikan pandangannya dan mengutamakan pandangan ibu Eto. Rudy yang muak mengeluapkan amarahnya dengan menyindir Paul sebagai lelaki yang berpikiran dangkal. Paul yang naik darah menampar Rudy. Sesaat setelahnya, Paul menyesal karena telah mengangkat tangannya kepada Rudy. Bahkan setelah ditampar, Rudy tetap melanjutkan monolognya mengenai sikap Paul hingga akhirnya dia akan mengikuti keinginan Paul. Rudy bahkan berjanji tidak akan menolak anak-anak yang ditindas lagi dalam keadaan apapun. Bahkan sebagai bonusnya, dia akan membantu para penindas tersebut. Di akhir kata, Rudy juga mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan keluarga Greret karena dia tidak ingin menjadi satu keluarga dengan orang yang senang menindas orang lain. Paul yang bingung dengan apa yang dikatakan Rudy panik dan menanyakan apa yang Rudy bicarakan. Rudy dengan sarkasme berkata, bukannya Paul tidak ingin mendengarkan alasannya. Paul yang direpotkan dengan sikap Rudy akhirnya mengalah dan meminta Rudy untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengarkan sisi cerita Rudy, akhirnya Paul mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan tahu bahwa Rudy bukan membuli Somar, melainkan hanya melindungi Sylph dari pembulian Somar. Paul yang mengetahui sumber masalah ini akhirnya meminta maaf pada Rudy dan mereka berdua pun berbaikan. Paul pun tidak mempermasalahkan Rudy untuk berteman dengan Sylph yang elf. Setelah beberapa waktu, tidak ada kejadian besar lain yang terjadi. Rudy dan Sylph selalu bermain bersama. Kadang Somar juga mengganggu mereka, namun Somar selalu dikalahkan oleh Rudy. Dan setiap waktu itu juga, Ibu Eto selalu protes ke Paul. Menurut gosip tetangga nih, sebenarnya Ibu Eto itu naksir sama Paul. Ya sebenarnya dia itu cuma mau ketemu Paul dengan premis anaknya dilukai oleh Rudy. Emang dasar betina. Kembali ke Rudy dan Sylph. Sylph seperti anak pada umumnya memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Sylph sempat menanyakan apakah dirinya bisa melakukan hal yang dilakukan Rudy. Maksudnya sihir di sini. Rudy berkata bahwa siapapun bisa melakukan sihir dan berkata Sylph juga bisa. Sylph pun mulai belajar sihir di bawah bimbingan Rudy. Di tengah latihannya, diketahui bahwa Sylph juga bisa menggunakan sihir voiceless. Sementara itu, Rudy memiliki perasaan yang campur aduk karena ternyata sihir voiceless itu bukan miliknya sendiri. Di salah satu hari latihannya, hujan besar tiba-tiba turun.
Rudy dan Shep berlindung di rumah Rudy hingga hujan reda. Di sini, karena mereka berdua sudah telanjur basah kuyup, Rudy mengajak Shep untuk mandi bersama. Rudy pun meminta Shep untuk telanjang. Namun, Shep yang enggan untuk membuka baju di depan Rudy sedikit membuat Rudy jengkel. Tanpa memaksa Shep lebih lanjut, Rudy mulai memasuki bak mandi. Tapi setelah tiba-tiba Rudy berbalik dan meloting sana Shep. Dan seberapa terkejutnya Rudy saat temu ke sana Shep, Rudy tidak menemukan hal yang dia kira ada. Kalian tahu apa? Ya, betul. Shep tidak memiliki Excalibur. Rudy yang terkejut dengan hal ini meminta maaf pada Shep dan mengaku bahwa selama ini Rudy mengira Shep adalah lelaki. Sekarang Rudy tahu bahwa Shep adalah perempuan bernama Sylvie. Hal ini membuat Shep atau Sylvie sekarang murung dan canggung dengan Rudy untuk beberapa saat. Setelah meminta saran kepada Paul, Rudy pun memberanikan diri untuk berbaikan dengan Sylvie. Namun nasib berkata lain. Semua pendekatan Rudy kepada Sylvie ditolak oleh Sylvie. Walaupun pendekatannya gagal, tapi Sylvie tetap memaafkan Rudy dan mereka pun berbaikan. Beberapa waktu kemudian, Zenith akhirnya hamil anak kedua dari Paul. Keluarga Gerard dalam keadaan berbahagia. Namun, ternyata yang hamil bukan cuma Zenith. Rapat keluarga pun diadakan. Lilia ternyata hamil dengan umur janin yang kurang lebih sama seperti Zenith dan sudah dapat dipastikan bahwa Lilia dihamili oleh Paul. Zenith yang ditelan oleh amarah tidak bisa berpikir jernih. Lilia merasa bersalah tidak bisa berkata apapun. Paul di pojok tidak bisa diandalkan. Rudy yang merasa bahwa jika masalah ini dibiarkan akan membuat keluarga tercerai berai. Rudy melakukan siasat untuk membuat semua hal ini adalah kesalahan dari Paul dan Lilia tidak salah sama sekali. Untungnya siasat ini berhasil dan Zenith memaafkan Lilia dan menerima Lilia sebagai keluarga Greyrat. Walaupun akhirnya Paul harus menjadi tumbal, setidaknya keluarga Greyrat tidak hancur. Ya akhirnya juga Paul sedikit dendam sih ke Rudy, tapi itu lain masalah sih. Udah untung gak diceraiin, dasar jalu. Setelah kejadian ini, Lilia menjadi dekat ke Rudy dan berjanji akan selalu setia kepada Rudy dan akan mendidik anak yang akan lahir ini untuk patuh kepada Rudy. Akhirnya bayi Lilia dan Zenith lahir dengan selamat dan kedamaian kembali ke keluarga Rudy. Anak kedua dari Zenith dinamakan Norn dan anak dari Lilia dinamakan Aisha. Keduanya lahir di hari yang sama. Karena adik-adiknya sudah lahir, Rudy bertekad untuk menjadi kakak yang baik di depan adik-adiknya. Hari pun berlalu dengan damai tanpa masalah. Namun saat Rudy merasakan perkembangan di Sylvie, Rudy merasa dirinya tidak berkembang sedikit pun dari sihir maupun ilmu pedangnya. Satu surat membuat Rudy bertekad untuk meninggalkan desanya. Surat itu dikirim oleh Roxy. Di dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Roxy dapat merapal sihir tingkat raja. Rudy yang merasa cemas akan ketidakmampuannya untuk berkembang, bertekad untuk meninggalkan desanya dan memasuki Ronal Academy, sekolah sihir yang dulu direkomendasikan oleh Roxy. Saat Rudy menyampaikan niatnya kepada Sylvie, Sylvie memohon agar Rudy tidak meninggalkannya dan tetap di desa. Rudy sempat panik dengan reaksi Sylvie. Namun dia pun jadi paham karena Sylvie tidak memiliki teman selain Rudy. Karena itu, jika Rudy meninggalkan desa, Sylvie akan sendiri lagi. Bahkan yang terburuknya, dia akan dibully kembali oleh Somar dan kawan-kawannya. Rudy pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke Ronoa sendiri. Sebagai gantinya, Rudy meminta Paul untuk membiayai biaya sekolah Rudy dan Sylvie. Namun permintaan Rudy ditolak oleh Paul. Karena masalah biaya, jika harus membayar SPP Rudy dan Sylvie sekaligus, mereka tidak mampu. Kedua, umur Rudy yang masih muda. Ketiga, tanggung jawab Paul sebagai ayah dan guru pedang dari Rudy. Rudy pun meminta alternatif dengan meminta pekerjaan kepada Paul agar Rudy bisa membayar SPP Sylvie dan dirinya. Paul pun tidak langsung menolak ide Rudy, namun Paul juga tidak menyetujuinya dan hanya memberikan jawaban tidak pasti. Beberapa hari kemudian, saat Rudy dan Paul sedang berlatih, datanglah wanita setengah kucing. Serigala, anjing ya. Ya pokoknya wanita ini adalah kenalan Paul dan Zenith, namanya Ghislaine. Ghislaine datang untuk memberikan Rudy pekerjaan. Tapi keluarga Rudy bersikap aneh dan secara tiba-tiba bertingkah seperti Rudy akan pergi dari rumah. Paul pun angkat bicara dan bertanya apakah Rudy mau berpisah dengan Sylvie. Rudy yang menjawab dia tidak mau berpisah dengan Sylvie dihantam oleh ilmu pedangnya Paul. Pertarungan antara Rudy dan Paul terjadi. Dengan singkat, pertarungan dimedangkan oleh Paul dan Rudy dibuat pingsan. Di sini diketahui bahwa Rudy dan Sylvie terlalu bergantung satu sama lain. Dan jika ini berlanjut, baik Rudy maupun Sylvie tidak akan bahagia. Jadi, Paul pun berencana mengirimkan Rudy ke tempat Ghislaine untuk dipekerjakan sebagai guru sihir untuk anak majikan Ghislaine. Karena dengan memisahkan Rudy dan Sylvie, Paul berharap Rudy dan Sylvie bisa menjadi mandiri. Ghislaine pun membawa Rudy ke panggung selanjutnya, yaitu ibu kota dari Vitoa, Roa.
Sekian bahasan untuk kali ini. Di video selanjutnya gue bakal bahas tentang Rudy saat dia menjadi tutornya si Eris. Sama mungkin gue bakal bahas beberapa series lain selain Mushoku Tensei. Jadi mohon kerjasamanya ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa tombol like di sana, agar gue lebih semangat bahas topik selanjutnya. Oke, gue Thomas Anderson mohon undur diri. Bye!